Yes. banyak perjalanan live yang akhirnya kita berharap industri ini, asosiasi ini kita mendorong supaya sekali lagi pemerintah lihat dong kita. Maksudnya jangan cuman ya karena ada beberapa juga stakeholder yang akhirnya melihat ya sabar aja. Betul. Ada terus terang kami sampaikan waktu beberapa pertemuan-pertemuan dengan beberapa pihak, ada yang menyampaikan itu ya sabar aja deh, semuanya juga gitu. Yes. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Kak Uceng panggilannya. Boleh. Ya, orang-orang mengenalnya Kak Uceng. Professional Event and Exhibition Organizer Betul. dan juga sebagai Ketua Umum Live Celebes. Yes. Ini adalah salah satu korban pandemi ya. Ya kalau nggak ada pandemi mungkin Live Celebes juga masih hanya dalam Wacana, proposal hari ini. ini. Cuman karena ada pandemi kemarin akhirnya ya menggugah juga teman-teman, karena di awal pandemi di bulan Maret April itu kita sudah mulai diskusi ya ayo benahi organisasi kita yang selama ini sudah jadi mimpi kan. Betul. 3 tahun lah, kira-kira 3-4 tahun memang Live Celebes. Live itu sebenarnya sudah ada, embrionya sudah ada. Embryo sudah ada dari awal. Ya sudah ada. Kemudian menjadi sebuah komunitas di dalam sebuah grup WA. Kemudian berjalan. Ya memang programnya hanya setahun sekali. Setahun sekali ya buka puasa. Jadi ajang silaturahmi aja di situ. Tapi kesini-sini pas pandemi kayaknya ini momennya. Momennya untuk diseriusin. Iya, gitu. dan akhirnya it's happen. Ya, mungkin bisa dikatakan bahwa mungkin sebelum pandemi kan semua unsur yang ada di Live Celebes itu kan pada sibuk mungkin ya. Betul. Akhirnya di pandemi ini kita ambil hikmah besar ketika kita dirumahkan. Ya. Semua event-event harus di postpone. Yes. Akhirnya terbentuklah dan bergeraklah kita untuk membuat Live Celebes ini, gitu ya. Dan salah satu prestasi saya di tahun 2020 adalah saya di follow dan follow back dengan Live Celebes di Instagram. Tapi mungkin banyak yang belum tahu Kak, ini Live Celebes ini arahnya kemana sebentar? Jadi perjalanannya cukup panjang. Live Celebes kan memang 3 tahun lalu waktu dia terbentuk memang jadinya masih skalanya Makassar ya. Karena biar bagaimanapun secara industri, untuk industri event di Pulau Sulawesi memang Makassar masih jadi sentral komunikasinya lah ya, sentral eventnya di sini. Dan dalam berjalannya memang teman-teman pakai istilah Live Makassar, Live Makassar sih ya namanya, benar Live Makassar. Jadi lintas event Makassar. Namun dalam perkembangannya pada saat kongres kemarin, mulai pra-kongres sampai kongres, ternyata teman-teman melihat skop kita kayaknya tidak cukup kalau Makassar. Makassar saja. Kita harus membuka ruang ini lebih luas. Kemudian ada kaitannya juga dengan nama Celebes sebagai sebuah pulau yang lebih banyak dikenal di Celebes dunia. atau Sulawesi. Iya, gitu ya. Sulawesi lebih brand itu adalah brand internasional ya untuk Pulau Sulawesi. Betul. Dan bagaimanapun juga sentralnya ada di Kota Makassar. Akhirnya kita memilih Live Celebes dengan harapan ruang-ruang di Pulau Sulawesi ini dan Indonesia Timur pada umumnya kita bisa gandeng untuk semua pelaku industrinya. Semua pelaku industri yang ada di Sulawesi, Iya. di Sulawesi, dan ini Ya, bukan hanya di Indonesia saja diperuntukkan, tapi akan dikenal juga oleh dunia gitu kan. ya akan ke sana. Namun yang paling utama sebenarnya adalah kita bukan hanya, tujuan utama kita bukan mau dikenal. Bagaimana teman-teman niatannya untuk berkumpul bersama di dalam live ini, harapannya kan memang kita bisa bersama saling mensejahterakan permasalahan-permasalahan di dalam industri ini, di profesi kita bisa ditingkatkan, masalahnya bisa diselesaikan, kompetensi masing-masing teman-teman bisa diperbaiki. Jadi ya itu harapan-harapan yang kita bangun bersama, karena kan paling masalah simple ada beberapa dari sisi kompetensi ya. Teman-teman belum ada standarisasi yang baik terhadap bagaimana mengorganisasi sebuah event, bagaimana sebuah setup loading set dan mobilisasi dilakukan. Itu adalah bagian-bagian yang nanti live diharapkan bisa menjadi ruang untuk belajar, mengedukasi dan seterusnya. Tapi paling utama yang tadi kami sampaikan di awal bahwa
harapannya live ini menjadi rumah yang besar dan tujuan utamanya adalah saling menyejahterakan semua anggotanya di dalam. Karena kita adalah hampir semua adalah pengusaha dan pelaku industri. Siapa-siapa saja di dalamnya? Live itu ada event organizer, ada wedding organizer, ada conference organizer, kemudian ada vendornya ini semuanya malah. Ada sound system, lighting, genset, multimedia, LED, vendor yang kayu untuk backdrop dan interior, semua ada di dalam. Untuk talentnya dancer, MC, home band, magician dan seterusnya itu adalah semua talent juga kita rangkul. Termasuk supplier, bahkan kemarin ada satu supplier ini kita hitungannya supporting ya, cetakan yang digital print yang selama ini memang banyak main di industri kita juga kita ajak menjadi sebuah member. Kemudian ada juga rental kendaraan yang selama ini banyak terlibat dalam proses event-event juga, ikut juga di dalam live. Dan sekali lagi tujuan kita paling utama adalah bagaimana live ini bisa menjadi rumah yang besar. Kemudian kita saling menguatkan untuk mendorong asosiasi ini, mendorong profesi kita lebih dikenal sama orang dan punya standar yang bagus terhadap klien nantinya. Jadi ini live syllabus ini bukan hanya yang diperuntukkan pada saat pandemi saja. Setelah pandemi pun akan selalu berlanjut gitu kan ya? Oh iya pasti, karena ini hanya momen saja. Hari ini pandemi, hari ini adalah momen yang sebenarnya jadi hikmah yang bagus buat teman-teman pelaku. Karena praktis tadi sudah diobrolin, ya 5 bulan sejak Maret, memang teman-teman praktis tidak ada project yang ya kosong lah ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, bulan ini itu 5 bulan lebih memang teman-teman kosong semuanya. Diskusi-diskusi kita hanya mengalir waktu PSBB mungkin secara virtual. Kalau perjalanannya live sendiri kan memang sejak bulan Maret itu diskusinya dimulai dari Zoom virtual meeting. Ada 2-3 kali lah meeting di dalam Zoom itu. Kemudian pasca Lebaran kemarin akhir Mei, akhirnya kita ngumpul 1 kali di Kopi Batas. Kemudian dibentuk satu tim formatur. Ini historinya sedikit ya. Silakan. Dibentuk tim formatur 9 orang. 9 orang ini kebetulan yang menjadi koordinatornya juga saya di dalam. Dan kita menyusun semua kerangka-kerangka dasar organisasi ini, mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, format kepengurusan, format kongres dan seterusnya. Sampai akhirnya berjalan kita menghasilkan draft organisasi, kemudian kita bentuk organizing committee untuk pelaksanaan kongres tersebut. Kongres pun dalam upaya efisiensi dan efektivitas kita buat menjadi 2 sesi. Jadi ada pra-kongres dan ada kongres. Tapi menuju pra-kongres dan kongres itu kemarin teman-teman live syllabus alhamdulillah banyak mendapat supporting dari banyak pihak. Jadi banyak pihak ini dalam artian kita sempat audiensi kiri kanan lah. Salah satu beberapa yang saya ingat langsung itu kita sama Ibu Maya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kita ketemu, menyampaikan keluhan dan harapan terhadap industri ini, dan kita minta izin juga ke Bu Maya bahwa kita mau ada asosiasi yang kita mau dorong guna merangkul teman-teman supaya suara kita ini bisa lebih bulat lah. Selama ini kan suaranya yang berteriak-teriak pecah-pecah. Ya pokoknya kita satu rumah, suaranya kita mau disatukan. Ketemu sama gugus tugas dalam upaya protokol kesehatan. Seperti apa sih sebenarnya teman-teman? Kami sempat curhat panjang lah di sana. Kami ada 2.000 orang. Bapak, kebetulan yang terima kami tuh hari kepala operasinya untuk gugus tugas di level Provinsi Sulawesi Selatan ya. Karena dia membawahi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Itu markasnya di Balai Prajurit TNI M. Yusuf kan di sana. Kami sampaikan keluhan-keluhan itu bahwa ya kami sampai hari ini tuh tidak ada kejelasan Pak, tidak ada kejelasan dari pihak pemerintah dalam upaya ya ini udah bicara hidup mati nih. Betul. 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 5 bulan. Iya, sampai 5 bulan tidak ada kejelasan itu. Sedangkan yang lain ini tetap jalan. Di industri yang lain kan teman-teman semua sudah mulai berteriak. Bahkan di industri transportasi online, bahkan baru 1 bulan pertama sejak PSBB kan udah pada demo. Sampai beberapa waktu yang lalu teman-teman yang kerja di situ pun ikut demo juga gitu ya.
Akhirnya itu gugus tugas kita temuin, Kapolda kita temuin, teman-teman asosiasi dari PHRI, Pak Anggiat Sinaga, kemudian dari Asita, Pak Didi Manaba, Pak Jeffrey dari Asperapi. Kita temuin teman-teman asosiasi ini, minta dukungan dan harapan terhadap pelaksanaan live ini bisa menjadi sebuah asosiasi, dan semuanya alhamdulillah mendukung. Terakhir ada 2 kepala daerah akhirnya kita temui dan responnya sama, positif sekali. Satu Bupati Goa, Pak Adnan Purita. Kebetulan sekalian kami audiensi tempo hari dalam rangka penggunaan Padi Valley sebagai venue untuk kongresnya. Kongres yang kemarin. Kebetulan Padi Valley kan di wilayahnya Kabupaten Goa. Itu kita ketemu dan alhamdulillah responnya juga sama, positif. Sekali. Pak Bupati berharap teman-teman ini bisa saling menguatkan di industri ini. Terakhir yang kami temui juga ya memang akhirnya langsung gubernur. Kami audiensi itu tanggal 28 Juli sama Pak Gubernur, Pak Prof Nurdin Abdullah, dan menyampaikan sama, bunyinya sama, bahwa industri kami sekarat, Pak. Kami suarakan itu secara formal. Ada lebih dari 2.000 orang karyawan dan keluarga di balik industri ini itu terkena dampak langsung. Dan ini sudah bukan hal perkara biasa. Ini sudah perkara sulit yang harus kira-kira pemerintah punya solusi terhadap ini. Karena secara teknis saya sendiri sebagai salah satu pelaku di industri ini juga akhirnya kewalahan di pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, yang sampai hari ini, bahkan minggu lalu itu saya dipanggil, ada kaitannya ya, dipanggil untuk ditanya ini kenapa menunggak. Ya kan, ya apa ya, pertanyaannya juga pertanyaan seperti kayak apa, saya juga nggak mengerti. Ini kan jelas pada pandemi. Akhirnya kita memilih memprioritaskan saja yang mana kita bayar. Ya, yang pasti BPJS pasti akan jadi nomor sekian. Yang utama adalah salary karyawan, hak-hak karyawan, itu yang kita utamakan. Dan itu suaranya sama, kita sampaikan semua ke Bu Maya yang tadi, ke Gugus Tugas, ke Pak Gubernur, bahkan terakhir kami sampaikan itu semuanya, bahwa kami berharap industri event ini dilirik, Pak, dan diberi solusi yang tapi memang sekali lagi pandemi ini bukan pandemi apa ya namanya, ini bukan hal yang baru, bukan hal yang rutin terjadi, dan ini semua negara kan mengalaminya baru. Karena baru akhirnya memang semua SOP dan protokolnya juga dalam penanganan pemulihan ekonominya tidak ada kejelasan. Ya masing-masing tarik ulur kan. Mungkin teman-teman bisa lihat lah, sedikit-sedikit pemerintah keluarkan kebijakan ini, sebentar tarik lagi, keluarin ini lagi, dan seterusnya. Tapi paling utama dari industri event ya, sekali lagi, kami akhirnya berterima kasih dari Permenkes 382 itu keluar. Permenkes 382 tahun 2020 akhirnya keluar terkait protokol kesehatan itu sangat runut mengatur bagaimana industri event ini bisa jalan. Mulai dari pengaturan flow-nya, tamu, organizer harus seperti apa, suhu tubuh 37,3, kemudian tempat duduk diatur, ruang terbukanya seperti apa, itu penggunaan masker dan seterusnya itu sudah diatur di Permenkes 382. Makanya beberapa kali diskusi juga sama beberapa stakeholder kami sampaikan, kalau Permenkesnya sudah diatur dalam protokol kesehatan, harusnya industri event ini bisa jalan dong. Betul. Dan alhamdulillahnya statement ini kami bisa perkuat dengan pelaksanaan kongres kemarin. Ini yang saya mau sampaikan. Kongres kemarin akhirnya kita menghadirkan kurang lebih 100 sampai 120 teman-teman pelaku industri dan pengusaha industri event berkongres di Padi Valley, dan kita menerapkan protokol yang sangat ketat. Mulai disinfektan terhadap meja kursi, disinfektan penyemprotan kepada orang-orang yang akan masuk, pengecekan suhu tubuh, bahkan 2 kali pengecekan suhu tubuh, yang sistem tembak dan sensor wajah, itu kita lakukan semuanya dalam upaya menjaga dan memvisualkan, mendeklar kepada semua stakeholder bahwa teman-teman
pelaku industri event ini sudah siap dengan protokol 382. Dan alhamdulillah tanggal 5 Agustus kemarin kita sudah berkongres. Sekarang sudah tanggal 23 ya hari ini. Jadi memang kita berasumsi alhamdulillah kongres kita aman. Karena kalau kita bicara ada positif atau ada penularan terjadi di pelaksanaan kongres kemarin, harusnya dalam kurun 14 hari ini ada peserta kongres yang sudah terdeteksi. Kan? Betul. Dan kami bisa mengklaim hari ini bahwa teman-teman pelaksanaan kongres kemarin alhamdulillah semuanya aman. Karena ya doa kita semua, niat kita baik, dan memang kita melaksanakan protokol sangat ketat. MC teman-teman MC juga announce terus, tim OC juga announce terus. Masker jangan lupa, penggunaan hand sanitizer. Mic aja Om, itu mic setiap penanya itu diganti. Nggak boleh sapetan itu nggak boleh lagi. Jadi gitu ya. kongres kemarin itu kita mulai dari pengecekan suhu tubuh, sistem registrasi barcode, kemudian semua materi materi goodie bag dan meeting kongres itu sudah tersedia di meja. Betul. Ini sudah didisinfektan semua. Untuk mic, kalau ada yang mau bertanya itu kan ada sarung mic. Itu setiap orang diberi di mejanya. Sarung mic-nya. Sarung mic. Jadi kalau mau ngomong, ada tim OC yang pegang mic untuk sampaikan pendapatnya, buka sarung mic-nya masing-masing sendiri. Betul. Dicopot masing-masing gitu kan. Oke. Ngomong, sudah itu cabut lagi, simpan lagi di mejanya. Pindah meja, mic-nya pasang sendiri. Sarung mic-nya masing-masing. Yang di podium bahkan setiap sesi perubahan sambutan disemprot juga. Rincian seperti ini yang mungkin tidak sampai ke masyarakat pada saat itu. Makanya itu yang kita coba lakukan kemarin. Jadi sebenarnya ada unsur ya quote and quote nekat juga kita melaksanakan kongres itu. Tapi sekali lagi ini momen yang impact-nya kita berharap ada dua hal. Satu, pertama organisasi kita bisa berjalan, bisa hidup, bisa dimulai deklarasinya dengan pelaksanaan kongres. Yang kedua, secara industri kami mau sampaikan ke masyarakat, ke pemerintah, ke klien-klien kami bahwa protokol kesehatan kalau kita jalankan dan insya Allah dengan doa yang baik, dengan niatan yang baik, ya harusnya ini semua bisa berjalan. Event kita akan berjalan dengan aman gitu ya. Dan teman-teman pelaku industri ya akhirnya bisa bergerak. Betul. Karena terus terang kita mau juga ya ada juga ketidakfairan sebenarnya yang kami rasakan dan kami suarakan di beberapa momen. Apa bedanya kami dengan yang mengumpulkan massa ya kan yang sebenarnya kenapa tidak bisa ada event kan karena izin keramaiannya yang tidak ada. Izin keramaiannya itu yang tidak diperbolehkan. Apa bedanya anak-anak teman-teman event melakukan event yang mengumpulkan massa dengan beberapa tempat makan, bahkan mall, pusat perbelanjaan, rumah tangga yang saya tidak usah sebut mereknya, pusat perbelanjaan aksesoris handphone yang saya tidak usah sebut mereknya, yang setiap hari bahkan ratusan orang datang dan terjadi kepadatan, tapi kan mereka juga menerapkan protokol dan izinnya aman. Kalau kami dari asosiasi melihat itu tidak fair kalau yang ini diberi izin, industri event tidak diberikan. Padahal perlakuan protokolnya ada harusnya. 382, Permenkes 382 tahun 2020 jelas. Ini harus gini, ini harus gini. Dan itu kita bisa lakukan. Bisa diterapkan semuanya. Bahkan sampai ada beberapa rincian yang saya terus terang juga captivated dengan itu. Yaitu dengan menggunakan sarung tangan, sarung mikrofon yang berbeda-beda gitu kan. MC aja mungkin belum dapat tambahan. MC itu sekarang kalau datang MC maksimal minimal 3 baju loh. Baju datang, baju show, baju pulang. Berarti MC harus lebih mahal ya sekarang ya? Iya, naik kosnya untuk fashionnya ya. Ada beberapa teman-teman IO menerapkan itu bahkan MC kalau datang bajunya itu sampai 3. Bukan cuma MC ya, talent, semua talent. Semua talent, MC, penyanyi, dancer, home band-nya semua protokolnya bahkan ada yang menerapkan sampai ke sana. Kalau kami ya itu tadi yang kami lakukan di kongres kemarin, alhamdulillah ya kami bisa mendeklar itu karena sudah lewat 14 hari ya. Karena kan patokan kita saat ini kalau sebuah titik pertemuan yang kita mau anggap klaster itu sudah 14 hari rentangnya sudah tidak ada orang yang tertular, bisa dipastikan pertemuan itu atau interaksi di dalam itu bersih, kira-kira seperti itu. Itu yang jadi
Yes. Banyak perjalanan live yang akhirnya kita berharap industri ini, asosiasi ini kita mendorong supaya sekali lagi pemerintah lihat dong kita. Maksudnya jangan cuman ya karena ada beberapa juga stakeholder yang akhirnya melihat ya sabar aja. Betul. Ada terus terang kami sampaikan waktu beberapa pertemuan-pertemuan dengan beberapa pihak, ada yang menyampaikan itu ya sabar aja deh, semuanya juga gitu. Yes. Tapi sampai kapan gitu ya? Kira-kira jawaban sabar itu bisa nggak diterima sama orang rumah? Betul. Yang sudah tidak ada gaji, tidak dirumahkan, itu kan jawaban-jawaban yang sangat apa ya? Bagi orang-orang yang di level bawah, ya industri kita kan sampai ke tukang pasang spanduk. Betul. Tukang pasang spanduk, tukang sablon itu kan bagian dari industri event juga yang dan selama ini mensupport. perputaran uang yang ada di situ juga kita belum bisa pastikan gitu kan. Apa bisa kita kasih teman-teman itu pada saat nggak ada kerjaan, sabar ya. Terus beras di rumah nggak ada ya, tidak ada yang bisa dimasak. Apakah billing tagihan yang datang ke rumah juga bisa mengerti cicilan semua, motor gitu dan kan? seterusnya bisa dijawab dengan sabar aja. Tapi dengan adanya kongres kemarin, akhirnya kongres tersebut yang merupakan event penyelamat bagi seluruh pelakon-pelakon industri kreatif. Sebenarnya tidak penyelamat dari sisi pendapatan atau apa-apa ya, tapi itu adalah kita berharap satu titik turning point bahwa live ini hadir dan kongres ini hadir, impact-nya kita berharap pada dua hal. Yang tadi satu bahwa asosiasi kita akhirnya bisa berdiri, yang kurang lebih tadi saya cerita di awal 3-4 tahun sebenarnya embrionya sudah ada. Kemudian yang kedua ada message yang kita mau share kepada semua pelaku industri, kepada stakeholder, pemerintah, klien kita, keluarga kita bahwa event udah bisa jalan dengan menggunakan protokol. Dan kami bisa declare ini dengan tegas karena sekali lagi alhamdulillah kongres kita kemarin 5 Agustus sampai hari ini alhamdulillah semua teman-teman peserta kongres sehat walafiat. Semua yang hadir di kongres tersebut tidak ada yang terdeteksi. Tidak ada yang terdeteksi. Ini membuktikan bahwa ketika kita berevent dan menggunakan protokol kesehatan dengan benar, bahkan lebih ketat, itu membuktikan bahwa event kita akan selalu aman gitu ya. Betul. Di tengah pandemi ini. Dan saya pengen berbicara masalah hobi nih. Ya, kalau tadi kita membahas bla 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 mengenai event di tengah pandemi, saya pengen membahas mengenai hobi dari Kak Uceng. Ya kan, hobinya ini luar biasa loh. Bajunya sampai sepeda-sepeda gitu, berarti hobinya goes ya? Ya kalau goes sebenarnya bagian dari olahraga, bagian pandemi lah ya. Tapi kalau bicara hobi secara utuh sebenarnya secara general ya saya penikmat tantangan lah. Kalau ada challenge, utamanya challenge yang berbau alam, ya saya suka. Karena hobi adventure ya di beberapa pendakian saya juga sering terlibat. Tahun lalu 17 Agustus 2019 saya ada di Kerinci. Di Kerinci Jambi. Kerinci salah gunung tertinggi di Indonesia yang berapi ya. Di Asia Tenggara, sorry. Di puncaknya waktu itu. Puncak Kerinci. 17 Agustus tahun lalu saya di sana. Saya sempat melihat fotonya di Instagram tuh. Nah, makanya yang sebenarnya ya. Sebenarnya tahun ini tuh ada target ya kalau tidak ada pandemi ya. Harusnya 17 Agustus tahun ini mungkin jadwal saya itu ada di Merapi lah ya. Sebagai gantinya di Semeru. Terus sebagai gantinya kemarin apa? Akhirnya bikin acara Makassar Independence Bike mengibarkan penghormatan bendera di Bukit Bolangi di Goa sana. Ya, tapi setidaknya ada kegiatan yang dikerjakan untuk. Tapi itu tetap bagian dari challenge juga karena kan naik sepeda ke Bukit Bolangi juga itu membutuhkan effort yang luar biasa. Elevasinya medan cukup yang lumayan. Gampang gitu ya. Dan alhamdulillah kebetulan karena kemarin kami juga meng-create satu event yang bagian dari bagian dari pandemi sebenarnya. Kita buat event virtual bike. Tapi saya ambil momennya 17-an. Sebenarnya itu event lebih kepada selain memang mulai memanaskan dapur perusahaan, sebenarnya juga ya sekaligus mengingatkan proklamasi tahun ini 75 tahun harus kita kenang dengan sebuah momen. Karena 75 tahun Indonesia ini adalah corona adalah momen yang luar biasa. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka 25 tahun ke depan Indonesia ulang tahun yang ke-100, anak cucu kita akan bertanya. Betul. Om ngapain aja waktu 75 tahun Indonesia merdeka? Saya bisa dengan bangga hari ini menyatakan 75 tahun yang lalu opa ya ceritanya.
Opa naik sepeda ke puncak bola 75 kilo untuk 75 kilo? 75 kilometer merayakan 75 tahun Indonesia Yes. merdeka. Itu satu momen yang saya pikir ya kan harus Sangat luar biasa menurut saya. harus direkam dalam sejarah hidup saya sendiri sebagai orang yang ya kita nasionalisme, menghargai bangsa, menghargai pahlawan. Betul. 75 tahun ya selama ini kan ya saya tadi ya kemarin-kemarin sering naik gunung di Yes. beberapa titik, tapi khusus untuk tahun ini karena memang tidak ada gunung yang bisa didaki ya puncak Bolangi cukup lah. Iya, cukup lah itulah ya. Labuan Bajo di NTT pernah dikunjungin, kemudian juga sampai di luar negeri, ya kan, di apa nih? Di Kapadocis, betul ya? Kapadokia, Kapadokia di Turki. Turki. Ya, kemudian ini paling penting nih, yang menghadiri Moscow's FIFA Fan Fest. Itu World Cup. Jadi kalau kita cerita, ya kebetulan saya penggemar bola lah. Ya. Mungkin sebagian besar laki-laki penggemar bola. SD tahun 94 itu kan TV kita masih hitam putih ya. Betul. Masih zaman Siti Nurbaya. Yang menyiarkan World Cup itu hanya TVRI. Saya tuh punya mimpi waktu nonton finalnya kan kalau nggak salah Italia lawan Jerman tahun 90 sorry, bukan 94, 90. Itu usia berapa waktu itu? Usia berapa waktu? SD, masih SD lah ya. Saya lupa kelas berapa. Terus ada mimpi yang terbersit di situ. Suatu saat saya mau mendatangi perhelatan Piala Dunia ini dan nonton langsung. Dan alhamdulillah 2018 kemarin saya bisa hadir di Rusia menghadiri World Cup yang pertama kali di Rusia juga dilaksanakan. Dan luar biasa euforianya. Saya juga akhirnya sebagai anak event, akhirnya kita datang ke sana ya, akhirnya jadi kita belajar lagi. Wah, ini nih event yang luar biasa spektakuler gitu kan. Speechless lah. Saya di beberapa titik poin di Funfest itu kan titik-titik supporter yang tidak masuk ke dalam stadion. Itu memang pihak penyelenggara membuat satu area untuk Funfest namanya. Jadi supporter area di situ lah dibuatin sampai bisa 9 sampai 12 LED. Wow, layar besar giant screen untuk orang nonton. Jadi kalau tidak dinonton di dalam stadion, kita nonton di Funfest, itu feel-nya sama. Jiwa sebagai event organizer muncul lagi pada saat itu. Muncul dan akhirnya kita banyak belajar lagi penataan banyak hal lah ya. Paling utama crowd management. Piala Dunia itu agak susah sebenarnya, panjang sekali cerita kalau bicara World Cup ya. Dan saya mau bilang FIFA adalah the best world organized untuk sebuah, karena dimanapun namanya event bola itu event yang tersulit. Event yang tersulit karena crowd masanya yang lebih seluruh dunia ini. Seluruh dunia. Dan memang saya bilang FIFA bisa membuat itu dengan powernya luar biasa lah saya bilang. Dan saya alhamdulillah punya kesempatan untuk melihat langsung bagaimana mereka mengorganize sebuah event terakbar yang ada di bumi ya. Kan ya kayaknya event terakbar di bumi World Cup itu lah. Betul. Ya? Dan bisa dikatakan bahwa 2018 KUC waktu itu sempat hadir di sana. Itu berkat bisa dikatakan perjuangan menjadi seorang IO yang membawa KUC sampai di sana, yang mimpi dari tahun 90. Ya. Sebenarnya kalau bicara mimpi dan kaitannya sama IO ya benar juga, karena memang industri kita kan industri kreatif ya. Yes. Industri kreatif kita harus banyak membaca, banyak melihat, dan World Cup adalah bagian dari sebuah cermin kesuksesan sebuah pelaksanaan event. Betul. Saya punya pointers, kalau saya bisa hadir di sana, banyak hal yang saya bisa tarik. Banyak sisi kreatif mungkin yang kita bisa lihat dari perhelatan super akbar itu. Dan ya kalau ditanya tadi apakah itu yang mendorong, ya sangat jelas. Saya menjadi seorang organizer kurang lebih sudah 16 tahun. Jadi sejak kampus saya memang sudah jadi organizer. Kemudian untuk urusan traveling memang saya termasuk orang yang suka lah. Termasuk ya tadi namanya adventure seeker, adventure challenge kita, nature yang kita datangin, termasuk
banyak hal kreatif yang kita bisa tarik dari perjalanan itu. Di Kapadokia, di Turki, bagaimana kan bisnis IO itu kan bisnis handling orang, kemudian create konsep, bikin desain, itu kan kerjaan anak IO. Pada saat kita bisa masuk ke negara orang, bisa lihat perilaku orang di tempat lain, kita banyak belajar untuk hal-hal tersebut. Konsep, desain, communication, dan seterusnya itu bisa banyak belajar. Bukan sekedar menikmati, tapi juga mempelajari hal-hal yang ada semua di situ. Akhirnya double ya, satu rasa lah. Kalau istilah kita satu kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, ya itu kira-kira seperti itu. Perjalanan-perjalanan ke ya keluar seperti itu banyak menginspirasi lah. Bagaimana seperti Turki menghargai sebuah heritage-nya. Saya kan juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan event pameran ya. Dan Turki adalah salah satu negara yang luar biasa dalam melestarikan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Kebetulan yang terakhir kemarin tahun ini kan yang presidennya meresmikan kembali Hagia Sophia sebagai sebuah masjid ya. Saya kebetulan juga tahun lalu juga tuh hadir di sana melihat bagaimana Hagia Sophia memang sebuah simbol sejarah yang memang ya jadi inspirasi tambahan lah bagi kami sebagai pelaku industri event dalam meng-create sebuah event-event pameran yang sifatnya sejarah. Ya betul. Kira-kira seperti itu. Ya ini otomatis pada saat sekarang ya seperti sekarang ini yang kita lihat Kak Uceng sebagai IO yang bisa dikatakan sangat sukses ya kan, IO besar salah satu di Makassar, dan kita melihat ke belakang ada hubungannya nggak sih dengan dulu ketika duduk di bangku sekolah ataupun kuliah ada cita-cita menjadi seorang IO sebesar ini sekarang juga? Sebenarnya besar tidak, karena kan teman-teman IO tuh agak sulit sebenarnya diukur. Masing-masing kan beda akhirnya dalam mengaplikasikan mungkin orang mengukur teman-teman besar sukses itu kan karena ada perjalanan yang kesana kemari, tapi kan itu bentuk mungkin saya dalam menikmati hidup ya. Betul. Ada beberapa teman-teman yang sangat sukses juga, tetapi cara menikmatinya hidup bukan dengan traveling. Mungkin makan lebih banyak acara makan di rumah, lebih banyak kulineri gitu ya, nge-mall saja di dalam kota, tapi mereka sukses besar juga. Itu cara pandang aja dari situ bahwa saya belajar di beberapa titik di luar negeri. Kalau event sendiri kan sebenarnya secara utuh di Indonesia ya alhamdulillah saya mulai dari Sabang, tahu Sabang, Medan, Pekanbaru, Sumatera sampai Papua ada project lah dalam 4 tahun terakhir ini. Jadi memang kita juga keliling banyak melihat. Kemudian kaitannya dengan masa lalu ya agak sulit sih sebenarnya karena memang ini passion saya. Dari SMA saya sudah bikin event. Sejak SMA sudah bikin event bola. Jadi sudah ada event bola, kita bikin namanya Lintas ya, namanya Liga Antar Kelas. Jadi saya sudah bikin itu memang dari sejak SMA. Kreatif memang justru sejak SMA gitu ya. Bahkan mungkin SMP. Ya SMP adalah beberapa, tapi kan ruang untuk membuat create event mungkin belum ada. Tapi secara teknis yang saya benar-benar meng-create sebuah event itu adalah mulai pada saat SMA itu bikin Lintas namanya Liga Antar Kelas. Yes. Ya karena memang kita juga anak bola lah dulu waktu zaman sekolah, akhirnya bikin Liga Antar Kelas sampai ada pertandingan, ada jadwal, jadwal wasit, jadwal apa dan seterusnya. Ada pemenang dan seterusnya. Kemudian masuk di kampus di Unhas dan memang ya luar biasa juga sih sebenarnya. Eventnya saya di kampus juga memang kerjanya sudah jadi IO. Terlibat, iya, saya terlibat di kampus event manager punyanya Sampurna. Saya terlibat di beberapa event-event. Sama, saya bikin lagi kegiatan event sepak bola juga di kampus, mechanical soccer namanya. Bikin acara musik juga sama Sampurna di kampus. Ya kalau dibilang flashback dari dulu ya mungkin inilah saya dari SMA memang create event. Dan alhamdulillah ya sampai hari ini memang mungkin ini passion saya. Betul. Membuat event, meng-create event, manage event dan seterusnya. Kira-kira itu dah. Ini bisa menjadikan inspirasi juga buat adik-adik kita yang mungkin masih di SMA yang membuat sebuah event sekolah. Ya bisa dijadikan patokan juga buat Kak Uceng. Ya gitu kan?
ini yang harus kita dorong karena saya juga besok diundang sama BKKBN, ada diskusi sebenarnya terkait. Tapi saya kasih bahan aja sedikit di sini bahwa negara kita memang sangat kecil rasio dari sisi entrepreneurship-nya ya. Dan virus-virus quote and quotes ini memang kita harus terus tularkan bahwa industri entrepreneurship ini khususnya bidang event ini punya prospek yang bagus, punya masa depan yang bagus. Karena kan memang di beberapa mindset masih ada lah teman-teman itu ya sukses itu ya kalau jadi PNS, pegawai BUMN, jadi apa namanya ya itulah pokoknya ASN. Termasuk orang-orang sekitar saya bermindset seperti mindsetnya itu. seperti itu. Tetapi justru dalam proses berjalannya sebenarnya dunia entrepreneurship ini yang ya kalau mau lihat kira-kira yang tadi disampaikan, kira-kira salah satu cerminannya. Betul. Bagaimana industri event ternyata kita bisa happy, kita bisa kemana-mana, bisa membuat banyak orang jadi puas dan seterusnya. Dan bahkan membuat keluarga bangga, itu yang paling penting ya. Ya itu paling utama lah. Itu semua pasti akan kembali ke rumah. Betul. Jadi saya mau bilang entrepreneurship ini memang harus terus didorong. Adik-adik yang biasa bikin pensi, biasa bikin bazar di sekolah, itu kan adalah bagian yang sebenarnya, karena sebenarnya bisnis itu bisnis paling gampang hitungannya ya. Betul. Karena itu bisnis kepanitiaan. Betul. Kalau udah pernah jadi panitia apa saja. Berarti sudah punya modal gitu ya. Sudah punya modal. Dan ini industri event ini memang dalam 10 tahun terakhir kan memang akhirnya menjadi sebuah industri formal. Kira-kira kalau kita mundur 10-15 tahun yang lalu, bisnis CEO itu masih dianggap dipandang sebelah mata lah. Sebelah mata. Tapi kesini-sini memang dalam perlakuannya hampir semua industri, baik BUMN, pemerintah, sektor private, swasta itu akhirnya menganggap industri event ini memang dibutuhkan untuk menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan event. Betul. Karena tidak bisa lagi mereka secara in-house melaksanakan, apalagi kayak di pemerintah. Mau create sebuah ulang tahun daerah, mau create apa, itu otomatis pasti udah harus meng-hire profesional. Iya, karena kalau mengerjakan sendiri akan kewalahan. Kewalahan, betul. Dan ini bisa dikatakan sebagai Kak Uceng ini sudah menyuarakan semua talent yang ada di Indonesia menurut saya pribadi, dan saya pribadi juga sebenarnya. Terima kasih banyak untuk menyampaikan itu. Kita main game sekarang juga Kak Uceng. Ya, saya pengen tantangin Kak Uceng karena Kak Uceng ini adalah orang yang suka tantangan. Tapi saya nggak tahu nih, tantangan outdoor udah sering ya, tapi tantangan ini saya belum tahu. Karena tinggal menjawab ada 2 pilihan yang saya akan bacakan sebentar. Dan kita sebut ini game pilih cepat. Oke. Ya. Well, yang pertama adalah makanan pedas atau tidak pedas? Pedas. Lebih suka yang pedas sih ya? Ya. Seperti? Ya kalau mie goreng tambahin lomboknya lagi. Minta apa namanya? Sampai level berapa biasa kalau kita pakai level? Saya middle lah. Suka pedas tapi medium. Medium. Tapi kalau yang pedas banget udah nggak bisa. Nggak sanggup. Lebih suka yang keringat-keringatan gitu ya? Ya. Outdoor keringat gitu kan. Pedas-pedas pun keringat. Yang berikutnya adalah anak jadi artis terkenal ataupun termahal atau jadi pengusaha sukses. Yang kedua dong. Jadi pengusaha sukses. Enggak mau anak jadi artis? Enggak mau. Kenapa? Sudah melihat talent-talent seperti apa ya? Enggak gampang. Dia jadinya milik publik kalau jadi artis. Kalau jadi pengusaha, dia masih saya bisa pangku-pangku nanti kalau besar. Masih dengan kalau jadi artis susah. Kalau kita pangku nanti jadi gosip lagi. Iya, betul sekali. Jawaban cerdas. Yang berikutnya adalah menghadiri acara FIFA atau konser band favorit. FIFA dong. Karena mungkin nggak punya band favorit. Ada, tapi ya kalau band sebenarnya kayak Coldplay kemarin konser saya juga menyesal lah tidak datang. Coldplay terus siapa lagi yang di Bangkok kemarin? Ada konser siapa? Ya Coldplay ya yang kemarin. Coldplay. Iya. Coldplay yang paling sering di Asia itu. Iya. Untuk band kalau kelas dunia kalau untuk di apa namanya di Indonesia ya jelas lah kita generasi Dewa, Ceylon Seven, Gigi, Slang, ini semua band favorit. Tapi kalau bicara pilihannya tadi ya FIFA saya atau FIFA karena eventnya itu pasti luar biasa. Dan saya punya mimpi, saya kan target lagi saya bahkan punya arisan sama teman-teman. Itu udah jalan tahun ke-5 tahun ini. Arisan untuk ke Qatar 2022.
Wow, sudah ada berapa member di arisan itu? Ya sekitar 10 orang lah. Jadi maksudnya urusan memang kita kumpulin duit. Karena target 2022 kita mau ke Qatar nonton bola. Barengan gitu ya? Iya, World Cup. Kan World Cup berikutnya kan Yes, di Qatar di Qatar, 2022. Mimpi saya cuma satu kalau bicara industri itu, karena memang susah lah. Bola itu adalah ya setengahnya agama lah ya. Ini bisa dikatakan bahwa kita akan bikin sesi baru lagi nih buat kau. Maksud saya yang saya mau bilang adalah membahas bola nih. Saya berharap banget Indonesia bisa ikut menjadi tuan rumah. Itu dia. Itu kalau jadi tuan rumah, saya berharap dalam masa hidup saya mungkin jika diberi umur sampai tahun berapa gitu kita masih dapat jatah. Karena kan ada cerita kemarin sampai 2030 apa 2048 ya kalau nggak salah. Karena sampai 2032 kan sudah full jadwalnya FIFA. Tapi sekali lagi ya saya berharap dalam masa hidup saya secara pribadi sangat berharap Indonesia itu bisa pernah melaksanakan menjadi tuan rumah. Walaupun tahun depan kan kita jadi tuan rumah juga, tapi World Cup usia U19. Yes. Tapi itu kelasnya masih jauh lah. Artinya ya, betul. Dari sisi event manajemen dan seterusnya belum lah. Sebagai pecinta bola pasti ada harapan ke sana lah ya. Iya. Indonesia. Semua sebenarnya secara utuh bukan hanya bola sih, event sport. Satu juga yang ya ini saya harus sampaikan lah karena ini media channel yang insya Allah akan jadi besar juga media channel ini ya. Amin. Saya ini mau meninggalkan jejak digital saja bahwa saya sampai hari ini di beberapa diskusi juga masih mendorong supaya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON itu event paling spektakuler yang ada untuk skala Indonesia ya. Itu bisa kembali ke Makassar. Kita tahun terakhir itu tahun 57. Tahun 57. 57 apa 56? Makassar sebagai tuan rumah. Tuan rumah. Dan itu tidak pernah kembali lagi ke sini. Padahal PON itu dari industri event, karena kita bicara event ya, itu sangat mendorong percepatan akselerasi ekonomi. Betul. Ambil satu contoh, PON 57 itu di Makassar akhirnya terbangun Stadion Mato Angin, Stadion Renang, dan seterusnya. Sama yang terjadi di Papua tahun ini, harusnya terjadi kan 2020 ini, beberapa stadion besar terbangun. Maksud saya yang saya mau sampaikan adalah industri event. Saya pernah ke Sabang waktu tahun 2017 akhir di Aceh, itu ada kegiatan Sail Sabang. Sail Sabang itu memang salah satu event yang kaitannya selalu erat dengan percepatan ekonomi daerah pesisir. Dan itu banyak pembangunan infrastruktur yang terjadi. Yang saya mau bilang juga adalah jika PON bisa kembali ke Makassar, ya saya berharap banyak venue baru yang akan dibangun di Makassar, banyak jalan yang akan diperbaiki, stadion-stadion akan dirapikan, venue-venue sport akan dirapikan. Karena secara teknis saya juga pernah terlibat di SEA Games 2018 saya pernah terlibat di Jakarta. Yang melibatkan dua kota, Jakarta dan Palembang. Ya, Jakarta dan Palembang, tapi saya bagian merchandising. Jadi semua official merchandising untuk dari kerjasamanya sama Dinas UKM Koperasi Jakarta, kita jadi bagian untuk pelaksanaan SEA Games itu. Dari semua negara yang hadir pada saat itu. Iya, jadi semua official merchandise di bawah kendali kita. Itu maksud saya multiplier efeknya sebuah event sport itu ya seperti itu. Betul. Jadi saya kalau ditanya tadi, makanya saya menurunkan FIFA itu bukan ke hanya FIFA-nya ya. Saya melihatnya ke event sport. Jadi lanjutannya sebenarnya ke sana. Kalau bicara event sport sama event musik, saya lebih tertarik event sport. Multiplier efeknya lebih luas. Dan itu apa ya? Ada banyak hal yang event sport itu bisa ciptakan. Belum lagi kalau ada rekor-rekor dan seterusnya. Dibanding karena saya akhirnya pertanyaan itu saya bawa ke industri, bukan bawa ke personal sebenarnya. Betul. Kalau saya bawa ke personal, ya mungkin lebih suka musik ya. Karena kan musik itu hanya untuk maintain kenangan, happy-nya ya. Tapi kalau kita bicara event sport, itu multiplier efeknya luar biasa. Kenangan, ekonomi dan seterusnya. Dan saya berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, KONI Makassar, KONI Sulsel, ya kita berharap, saya mewakili teman-teman industri event, ayo dong, Makassar ini, Sulawesi ini tidak pernah kembali loh, PON itu. Kita berharap di Sumatera udah semua kota dapat,
ada beberapa kota besar. Bahkan setelah Papua ini kan Medan sama Aceh tuan rumah. Saya hafal itu beberapa titiknya. Pekanbaru sudah, Riau, Aceh, nextnya. Yes. Sulawesi belum pernah. Dan harus dibalikin lagi nih. Harus kembali, dan mudah-mudahan kita juga bisa terlibat di dalamnya, membuat event Pekan Olahraga Nasional ini menjadi sebuah event yang akan sangat spektakuler di Indonesia. Itu yang paling penting. Satu pertanyaan terakhir. Ini masih di games pilih cepat. Pilih mana? Nyanyi atau acting? Kok bingung ini? Pertanyaan susah. Dua-duanya saya tidak bisa soalnya. Dan harus memilih sebenarnya. Gak boleh gak? Ya nyanyi paling ya. Nyanyi ya? Gak punya bakat acting gitu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi ketika marah beneran marah itu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Ya baik. Ditantang nyanyi sedikit boleh ya? Oh jangan. Boleh dong. Jangan. Kak Uceng lah, ayolah. Jangan bikin malu saya Kak Uceng. Ini ditonton banyak Ya, orang. Makanya saya tadi tidak bisa jawab karena pasti larinya ke sana. Ya dasar Iyo pasti sudah tahu lah ya arahnya kemana pembicaraan kita. Oke, sedikit Kak Uceng. Aduh. Lagunya saya request deh, lagunya Silon Seven deh. Yang lebih gampang, lebih datar lagunya. Dan bila esok datang kembali dan seterusnya. Tepuk tangan luar biasa. Kak Uceng terima kasih banyak sudah hadir, sudah berbagi cerita yang wow luar biasa, inspirasi yang kita dapatkan pada hari ini dari Kak Uceng, dan harapan kedepannya semoga kita tetap kuat di tengah pandemi dan pandemi tetap bisa cepat selesai. Ya, siap. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir. Kak Uceng, saya Sigal dan kru juga pamit mundur. BD Indonesia, sampai jumpa.